Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di Nista Podcast. Bersama saya Hendra. Dan saya Tata. Ya, kita akan membawa topik-topik yang cukup menarik ya teman-teman. Iya. Ya, jadi di sini ya kita nanya kabar aja deh. Kabar saya ya seperti biasa ya, sibuk, lelah, tapi tetap harus semangat. Gimana? Agak sedih dan bingung nih kira-kira Hen. Karena kan akhir-akhir ini aku kan banyak banget ikut kegiatan kepanitiaan gitu kan. Iya. Dan tugas kuliah juga banyak nih. Aku bingung nih gimana sih cara bagi waktu antara tugas kuliah dan juga organisasi. Dan juga aku ngerasa kayak di public speaking tuh kurang. Bawaannya tuh ngomong sama teman-teman tuh gugup aja. Kira-kira kamu ada tips gak sih gimana caranya biar kita nggak gemeter tuh ngomong depan? Oh, enggak kayak jadi teman-teman. Gimana ya Oh teman-teman iya, gitu. oke. Gimana sih Hen? Aku ada kakak kelas nih, dia tuh pinter banget nih nge-MC, apalagi public speaking tuh bagus banget. Siapa sih itu Hen? Penasaran kan? Ya, inilah kita sambut Kak Marta Lia. Ayo sini Kak. Wah, aku udah di sini. Udah di sini bintang tamu kita. Halo Yes. Kak Marta. Hai. Gimana kabarnya pada siang hari yang agak mendung ini? Luar biasa, jaya. AN? Bos. AN? Bos. AN? Bos. Tolong sponsori kami, Iya. Pak siapapun itu di dosen-dosen kita Iya. samping ini. Boleh ya? Podcast kita ya. Semoga kita lebih banyak podcast di sini. Iya, betul banget. Oke, jadi hari ini kita ngundang Kak Marta karena Kak Marta kan terkenal banget nih. Aduh. Pinter banget nge-MC. Aduh. Ya, pasti pinter banget nge-MC dan punya banyak banget pengalaman public speaking dan organisasi. Katanya sih begitu Katanya ya. sih begitu ya. Coba Kak Marta mungkin perkenalkan diri sedikit dulu ke teman-teman pemirsa di sini yang mungkin nggak tahu siapa sih yang nggak tahu Kak Marta. Aduh, jangan Tapi gitu dong. kita kenalin diri aja dulu ya. Kayaknya yang tahu-tahu tuh masih di daerah sini aja ya. Masih di lingkungan satu Iya, gedung ini satu aja. Administrasi ini agak. Nggak apa-apa, tapi kita kenalan dulu ya teman-teman Sobat Nista. Apa panggilannya? Iya, Sobat Nista. Sobat Iya, Nista aja. Sobat Nista. Agaknya kayak ternistakan gitu ya, Iya. tapi jangan sedih. Itu panggilan khusus dan panggilan sayang buat kalian. Perkenalkan teman-teman Sahabat Nista, sahabat jadinya. Sobat Nista. Aku Martalia dari jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Prodi Manajemen Bisnis Internasional. Sekarang masih semester 5, masih ya muda-muda, otak udah reot tapi saking banyaknya pressure di semester 5 ini ya. Semoga nanti setelah ini setelah berakhir semester 5 ini aman-aman aja deh. Itu aja deh perkenalannya ya. Oke, jadi tadi kan aku udah sempat bilang nih, aduh aku banyak banget nih masalah di organisasi dan juga gitu. dalam hal ngebagi waktu nih. Iya. Mungkin kalau Kak Marta punya pengalaman organisasi tuh ceritain gak sih sedikit untuk Iya, teman-teman iya, semua iya, nih iya. biar kita sharing-sharing. Iya, sempet sih Marta ikut organisasi beberapa ya. Organisasinya ada di SMA kemarin. Organisasi lebih di SMA sih. Kuliah ini lebih ngambil kepanitiaan aja. Jadi kan lumayan beda ya, lumayan nggak terikat gitu. Nah, kemarin di SMA itu Marta ikut OSIS sama menjadi ketua dari PMR. Tahu PMR kan? Tahu. Yang membalut-balut luka itu lah. Yang memberikan biasa teh hangat. Iya. Iya lagi. Teh hangat Kangen yang banget ajaib lagi. itu ya. Semua penyakit bisa sembuh dengan teh hangat dan Teh gitu. Pingsan angkut teh gitu. Itu luka teh. Semuanya teh. iya, patah tulang teh. Itu dulu yang paling utama pokoknya. Tapi kemarin sempat ikut organisasi itu di PMR sama di OSIS. Itu jadi pengalaman yang berpengaruh banget sih buat Marta saat ini, khususnya dari segi membawa diri atau berinteraksi dengan sesama. Itu jadi berbeda banget setelah Marta ikut kedua organisasi ini. Kenapa? Karena di SMP ya, balik lagi di SMP biasanya kan anak-anak SMP itu masih malu gitu biasanya. Khususnya Marta pribadi itu malu banget dalam berbicara. Biasanya Marta tuh cuma nongkrong doang sama teman-teman. Pokoknya pendidikan tuh belakangan deh kalau Marta SMP. Yang penting main aja dulu. main Nah, aja masuk SMA, masuk organisasi tiba-tiba OSIS. Yang dimana OSIS SMA-nya Marta tuh ketat banget. Jadi mereka itu bahkan kita masuk itu udah jam 7 pagi. Jam 7 pagi udah tutup gerbang. Oh. Wah, Dan itu pagi tugasnya banget ya. OSIS.
Jadi bayangin- OSIS harus datang sebelum jam 7 pagi. jam 6 lah itu kita Wah. datang. Mungkin aku baru bangun tuh jam 6 ya. Itu dia. Banget banget. Belum lagi ada rumah di Tabanan. Iya. Itu daerah Dalung tuh kemarin Marta SMA-nya. Nah, itu tuh satu hal yang bikin Marta lumayan jadinya lebih disiplin di SMA daripada di SMP ya kan. Sebelumnya rebel ya kan, kemana-mana ya udahlah langgar aja. Tiba-tiba SMA Jadi OSIS nggak bisa OSIS. melanggar dong. Kita harus halo Bapak tertib Ibu, ya. iya yang kayak gitu banget. Jadi gara-gara kedua organisasi inilah di samping Marta jadi lebih disiplin, Marta juga ngomongnya lebih tertata sedikit. Karena kan butuh mimpin orang juga ya, at least mimpin teman-teman siswa lainnya gitu yang masuk di organisasi OSIS juga. Kebetulan kita pengurusnya, jadi kita mengurus mereka lah gitu kan. Nah, gara-gara kedua organisasi ini, Marta jadi di kuliah ini lebih pede. Kebetulan juga lebih banyak relasi gara-gara organisasi dua ini juga, dan juga kalau ikut organisasi pasti orang-orangnya lebih solid, ngerasa nggak sih? Iya, lebih kerja sama tim itu ada banget karena kita ada di Susah senang pokoknya bareng. semuanya kita bareng-bareng. Nangis, ketawa-ketawa, muntah-muntah, ih, pokoknya capek banget biasanya. Begadang juga ya. Iya kan, kerasa banget pokoknya pasti di organisasi itu. Jadi berasa kalau nanti ikut di dalam suatu tim tuh lebih bisa mengerti orang lain. Jadi nggak berpikir tentang aku dulu nih gitu. Individualis ya. Jadi yang kerasa di SMA itu dan perpindahan ke kuliah itu sempat nyoba beberapa kali daftar di organisasi. Kemarin sempat daftar di BEM. BEM. Sempat daftar di BEM cuma nggak jadi karena satu dan lain hal ya, ada beberapa kepikiran masalah akademik dan lain-lain, jadi kayaknya kepanitiaan cukup. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya Teh ya. Masing-masing. Kalau Tata pribadi Aku lebih juga, prefer apa? Organisasi, kepanitiaan kalau dalam ini ya, lingkungan Kalau kampus ya. misalnya untuk SMA itu aku kan sering kepanitiaan sebagai pengurus ya. Dan Oh, aku SMA-mu ada kepanitiaan? Ada. Aku dulu anak teater. Oh, Jadi iya kita iya bikin iya iya. karya dan juga segala macamnya kan sampai begadang-begadang gitu. Kalau misalnya untuk kuliah, menurut aku ini based Preference on masing-masing aja, masing-masing apa-apa aja ya. banget. Aku pribadi sama kayak Kak Marta. Jadi kita sebagai panitia tapi nggak yang terikat ke organisasi, tapi Yes. tetap ngerasain yang namanya kerja sama tim. Benar. Juga, gitu. Biar jadi akademik dan juga organisasi sama-sama jalan. Gitu. Iya, ada plus minusnya masing-masing sih ya Sobat Nista. Kalau Marta kemarin mikirnya juga di kuliah tetap asik banget kalau misalnya ikut organisasi, karena kenapa? Kita udah bebas banget nggak sih? SMA kita masih mungkin dilarang sama orang tua ini Iya. itu, mungkin masih ada batasannya lah. Di kuliah ini masih ada batasan mungkin, tapi lebih ke ya udah kita udah gede aja, bawa diri masing-masing aja gitu kan. Jadi bakal lebih asik banget kalau misalnya masuk organisasi, bakal lebih, feeling aku sih bakal lebih solid ya kalau misalnya ikut organisasi. Dan Jadi pasti temen juga semakin banyak karena mayoritas teman-teman aku itu di organisasi juga. Iya. Kita kenalnya dari organisasi. Betul. Dan itu bakalan terus temenan karena Iya. kita bakal terus berkomunikasi sama Setuju. mereka. Setuju. Iya. Karena kalau misalnya organisasi, kalau tadi semakin banyak teman karena mereka nyaring teman dari kepanitiaan lain ya kan. Kalau kita ikut kepanitiaan doang kan kayak oh ini teman kepanitiaan ini doang gitu. Sedangkan yang di organisasi yang nyelenggarain acara itu kan semua jadi temennya dia tuh, relasi banyak banget pastinya. Di samping itu ngelihat kemarin juga sempet daftar fungsionaris. Iya. Buat di English Club itu. Tapi ini juga tarik juga tuh karena itu tadi mikirin masalah satu dan lain hal, itu balik lagi perlu pemikiran matang-matang, kesiapan yang oke gitu kalau misalnya mau ikut, soalnya mental kena ya Kak ya lumayan Iya, di kuliah lumayan ini. kena. Banyak sekali ya tugas-tugas. Betul, juga. karena iya itu yang Tata masalahin tadi kan, gimana cara ngatur Iya, waktu juga soalnya kan susah kadang-kadang gitu kan. mungkin kayak beberapa orang mungkin pintar ngatur waktu, Iya. tapi untuk aku yang aduh tugasnya banyak, proyeknya banyak, Iya. ada organisasi juga, kira-kira gimana sih cara ngatur waktu? Mungkin Kak Marta ada tips untuk ngatur waktu supaya Iya. dulunya tetap balance gitu. Jadi kalau ngatur waktu kita pasti punya skala prioritas masing-masing ya. Biasanya di organisasi itu awalnya ditanya skala prioritas kamu tuh apa gitu kan, seberapa di organisasi ini gitu. Kamu jawab aja yang jujur dan kamu pikirin baik-baik tentang hal itu. Gimana caranya kalau kamu ikut organisasi ini,
balance sama apa tujuan kamu dalam hidup. Jangan semata-mata organisasi satu ketuhanan. Enggak ya. Pokoknya ini nomor satu organisasi. Pokoknya kita organisasi solid, mantap, jaya 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 gitu. Kayak nggak juga gitu, nggak semata-mata kayak gitu ya buat Nistafers. Apa tadi bahasanya? Sobat Nista. Sobat Nista, Nistafers. ya sekarang semuanya. Ini sesuka kita aja ya. Nistafers mungkin nanti mancing mania Nista. Ya, bebas sesuka kita. Tapi itu tadi. Jadi buat ngatur waktu ini tentuin dulu skala prioritas kalian dan tentuin tujuan kalian mau ikut organisasi itu apa. Kalau udah mantap, pastinya kalian bakal terarah kok sama situasi itu, sama tujuan itu, dan kalian nggak bakal ke distract sama misalnya kalian udah prioritasin memang prioritasnya ada di pelajaran gitu, akademik, tapi tujuan mencari sesuatu di organisasi ini juga harus terwujud gitu. Jadi dua tujuan ini tuh harus sama-sama jalan ya, Nistafers, Sobat Nista. Sobat Nista. Jadi tentuin tujuan kamu dan tentuin skala prioritasnya di mana. Gitu sih menurut aku ya, untuk menjaga kewarasan di tengah kehektikan gitu kan. Gimana ceritanya kita bisa jalan sama-sama beriringan terus dapat manfaatnya dua-duanya masing-masing dengan maksimal gitu. Selain itu nggak salah juga kok kalau kalian mau milih organisasi, karena pasti organisasi itu dibutuhin banget sertifikatnya sih. Iya. Sertifikatnya bakal berpengaruh banget di kuliah ini, apalagi bakal gede banget poinnya juga. Selain udah dapat investasi layar ke atas, relasi, apalagi sertifikat jalan, poin-poin masuk ya kan. Jadi sekalian tuh rentetannya asik banget pasti kalau kalian bisa masuk organisasi ataupun nanti kalian pilih ke kepanitiaan. Itu sih. Dan juga nih alasan aku nggak ikut kepanitiaan tuh kan karena aku takut ya, maksudnya nggak ikut fungsionaris karena Covid. aku takut. Enggak ya. Aku gugup Vitamin nih. coy. Aku gugup nih kalau misalnya di interview nih sama kakak tingkat. Aduh jawabnya apa ya? Iya Gugup iya gitu. iya. Aku takut salah jawab atau apa. Nah kira-kira ada nggak sih cara supaya kita nggak gugup nih kalau public speaking kan? Iya. Kalau misalnya biasanya disuruh presentasi sama dosen ke depan, tangannya gemeter, Iya, keringetan iya. gitu kan, tangannya basah. Kira-kira gimana sih caranya Kak Marta? Oke, kalau public speaking sendiri aku lumayan belajar dari pengalaman-pengalaman. Jadi kalau misalnya ada di sini yang masih takut banget kayak Tata, masih takut banget misalnya mau diskusi atau tatap muka dan wawancara gitu doang. Itu deg-degan banget, bahkan ada beberapa orang yang lebih deg-degan ngomong berdua dibandingkan ngomong depan-depan orang. Itu banyak banget tipikal yang kayak gitu. Buat teman-teman yang ngerasa kayak gitu, kuncinya adalah practice. Pokoknya kuncinya itu practice more aja. Semua itu bisa kalian dapatkan dengan jam terbang kalian, dengan latihan kalian. Mau kalian cuma ngomong sendiri itu nggak apa-apa banget loh, Ta. Kamu sering ngomong sendiri nggak? Di depan kaca? Ya. Ya sering ngomong sendiri. Apa yang kamu omongin? Aku cantik. Aku kayak misalnya aku lagi ngelakuin sesuatu nih, kayak lagi skincarean atau lagi pokoknya mau buat sesuatu, kita langsung ngomong, "Hai guys, aku lagi buat sesuatu." Vlog lah ya, itu ngebantu ceritanya. juga berarti ya, kayak. Lumayan ya, itu membantu banget karena kita ngelatih di sana, ngelatih kita ngobrolnya kayak gimana. Itu bakal kelihatan kok kalau kita tuh sering ngobrol, sering apalagi sama diri sendiri aja dulu. Itu kerasa banget kalau kita tuh enjoy sama suasananya. Dengan kita terus berlatih, terus kita terus punya jam terbang, ngeliat juga evaluasi apa yang kita lakuin di dalam public speaking ya, itu juga bakal berpengaruh banget. Jadi kita praktis, terus kita buat jam terbang kita banyak, dan juga kita bikin suasana kita tenang gitu, kita enjoy sama keadaan yang ada gitu. Misalnya siapa tadi namanya? Sobat Nista. Sobat Nista lagi ada di terdekat ini ada wawancara. Wawancara itu kan satu lawan satu ya, satu orang sama satu orang. Iya. Itu pastiin kalau kalian itu natap matanya dia, ya kan? Terus ngomongnya itu dengan public speaking yang tertata gitu, tertata ya. Tapi ya tertata dan juga intonasinya dijaga. Itu sih dengan kita latihan, pokoknya kuncinya practice more, practice makes perfect gitu katanya kan. Jadi practice terus, coba terus di rumah, rekam. Biasanya sih Marta kalau mau ada sesuatu tentang public speaking, mau nge-MC, moderator, presentasi di kelas, itu cukup ngerekam doang.
taruh kamera di sudut mana gitu yang stable gitu. Terus kita ngobrol aja apa yang mau kita omongin. Misalnya kita wawancara, seakan-akan kita menjawab pertanyaan dari wawancara tersebut. Terus kita misalnya mau nge-MC, entah itu nge-MC formal non formal, kita berdiri, kita seakan-akan pegang mic, atur tone suara, atur intonasi. Terus seakan-akan kita udah di hari H aja gitu. Jadi itu bakal bikin mindset kita tuh mikir kayak oke, aku ready selalu gitu. Kalau Marta sih gitu ya. Iya. Jadi misalnya Tata nih mau wawancara nanti, mungkin ada temen yang bisa ngebantu. Iya. Mungkin ada temen yang bisa ngebantu, terus kayak pura-pura aja gitu wawancara. Sebagai kakak tingkat gitu. Iya. Kamu apa passion kamu di organisasi ini gitu kan misalnya. Jawab dengan kayak iya Kak. Jadi smiling voice juga salah satu kuncinya untuk membuat tadi situasi kita tenang dan terkontrol. Jadi smiling voice bisa sesuai suasana ya. Jangan kamu ditanya tiba-tiba hal yang sedih gitu, misalnya kamu, ya jadi saya memang kemarin kecelakaan. Itu enggak juga, itu enggak tepat sasaran juga sih. Jadi si smiling voice ini adalah satu tips yang bisa membuat situasi itu lebih menenangkan gitu, lebih calm down gitu jadinya. Kalau misalnya wawancara sih lebih prefer Marta untuk nyaranin pakai smiling voice aja, Iya. sesuai dengan situasinya. Mungkin ya. biar kelihatan profesional. Yes, juga. biar kelihatan kita tuh tenang. Tenang. Kalau kita kelihatan tenang pasti kayak mereka juga nggak kelihatan kayak oh ini bisa di ini bisa dijailin juga nih, ya kan? Kadang-kadang kayak gitu. Nah itu tuh bikin jadi ya kayak lebih tertata, lebih mantep aja gitu kelihatannya dan lebih oke banget gitu. Jadi kayak iya, selamat pagi Bapak dan Ibu, saya di sini akan melamar gitu. Kayak gitu sih, smiling Oke. voice gitu. Jadi gitu guys, mungkin sobat Nista nih yang pengen belajar public speaking, mungkin kita bisa tanya-tanya ke Marta lebih banyak lagi. Cuman karena waktunya sudah menunjukkan, Oh. ya sudah menunjukkan pukul gini. Ya ampun. Ya ampun, Nista First. nggak terasa ya kita. Nggak terasa banget. Cepet banget rasanya Iya. karena perbincangannya, pembahasan topik kali ini tuh seru banget. Nah, jadi untuk kalian yang pengen tanya-tanya tentang MC atau nggak public speaking, kalian bisa komen di bawah. Nanti Yes. akan kita bantu untuk membalas komen-komentar kalian ya. Iya. Dan juga makasih banyak Kak Marta Thank you untuk so much. waktunya dan ilmunya yang bermanfaat banget. Iya. Jadi aku bisa lebih Ah, public speaking nih. Mana ready. nih? Mana? Ready nih. Mana nih? Tantang dunia ini, Tantang Tata. dunia ini. Aku siap gitu. biar semua tuh Biar semuanya tertata-tata. tuh tertata-tata. Gitu. Oke, makasih banyak ya Kak Marta. Thank you so much, Jangan Nista. lupa, subscribe di channelnya Nista. Nista. Dan juga kalau kalian punya bintang tamu yang pengen kalian undang ke Nista Podcast, bisa komen di bawah. Kita bakal buat podcast-podcast menarik lainnya dan juga bakal ngundang bintang tamu yang pasti bakal seru banget gitu. Oke, see you Ditunggu ya. guys. See you. Thank you so much. Thank you so much. Bye.